Geger, Nikita Mirzani membuat sayembara terbuka untuk siapapun yang berhasil menemukan sosok Aep, salah satu saksi mahkota dalam kasus kematian Vina dan Eki. Ia pun akan memberikan uang sejumlah 500 juta rupiah. Hal itu pun dilakukan Nikita, lantaran menurutnya Aeplah dalang pembuat cerita di balik kasus Vina yang hingga kini masih penuh misteri. Sayembara fantastis Nikita Mirzani tersebut mendapat beragam tanggapan, mulai dari kuasa hukum Peggy Setiawan Mayor TNI Purnawirawan Iswandi, Farhad Abbas, serta kuasa hukum Dede. Di sisi lain, seperti apa pula fakta kebohongan yang diduga ditemukan Deddy Mulyadi dari keterangan Aep sebelumnya, hingga akhirnya Deddy Mulyadi pun melaporkan Aep dan Dede ke Bareskrim Mabespori. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca pengakuan Dede yang berani dan jujur sebagai salah satu saksi mahkota dalam kasus kematian Vina dan Eki yang menyeret 8 terpidana, kini sosok Aep menjadi buronan netizen. Menanggapi hal tersebut, Nikita Mirzani pada saat siaran live di akun sosial medianya menyampaikan sayembara terbuka bagi siapapun yang bisa menemukan keberadaan Aep. Tak tanggung-tanggung, Nikita Mirzani berjanji akan memberikan uang 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan tempat persembunyian Aep. Hal tersebut dilakukan Nikita lantaran ia geram terhadap Aep karena menurut Nikita, Aeplah yang mengarang cerita sehingga kasus kematian Vina dan Eki pun hingga kini belum terungkap. Negara pemerintahan pun saya akan kasih 500 juta. Nih, 500 juta ya buat siapapun yang bisa. Terus Diana ya. Buat siapapun yang bisa menemukan persembunyiannya Aep, karena si Aep itu yang lagi dicari ya. Biar si orang-orang sinting ini nih yang pada bilang katanya ini kasus pembunuhan lah, ini kasus buat nutupin kasus lah, kasus-kasus besar lah, ini kasus biar bisa nangkep si A, si B, si C, bintang 1, bintang 2, bintang kejora lah, siapapun itu ya. Kasih tahu, kalian boleh bisa DM gua, kalian bisa WhatsApp di nomor bio yang ada di Instagram ya. Ya kalau udah diumpetin itu urusan kalian. Mau kan 500 juta? 500 juta. Ini enggak halu-halu ya. Biar pada diem tuh semua mulut-mulut orang sok tahu. Aep secara konkret, detail kasih tahu gue. Ya biarin ada peringatan, nggak peduli gue mau ada peringatan kayak mau nggak, gue nggak cari uang di TikTok. Tapi kalau ada yang nyawer, oke aja gue terima. 500 juta. Nah, ini untuk siapa aja, mau buat orang miskin kek, mau yang SDM-nya rendah kek, mau pengangguran kek, mau orang kaya kek, mau siapapun yang bisa tahu di mana persembunyiannya Aep, tolong kasih tahu karena dialah yang mengarang-arang cerita ini jadi kemana-mana dan buat orang lain berspekulasi, ribet, dan buat orang lain jadi berpikir bahwa kasus ini adalah pembunuhan. Paham kalian? 500 juta loh, daripada kalian ngemis-ngemis di TikTok, di IG, Kak bantu aku, Kak bantu aku. Buat kalian semuanya tanpa terkecuali. Menanggapi sayembara dengan nilai fantastis 500 juta rupiah dari Nikita Mirzani, ternyata kuasa hukum Peggy Setiawan Mayor TNI Purnawirawan Iswandi memberikan tanggapan yang santai. Menurut Iswandi, apa yang dilakukan Nikita tersebut sebagai hal yang bagus. Itu berarti Nikita sebagai selebriti mempunyai perhatian terhadap kasus kematian Vina dan Eki yang kini viral. Dengan nada bercanda, Iswandi mengaku akan ikut serta. Bahkan ia juga mengajak temannya sesama pengacara untuk mengikuti sayembara tersebut karena nilainya terbilang fantastis.
Dia bagus. Berarti dia sangat perhatian sekali terhadap kasus ini. Sah-sah saja ya. Dan maksudnya sangat ini sekali perhatian loh Nikita Mirzani terhadap kasus ini. Bagus kok. Bagus banget itu. Setuju banget saya. Siapa yang bisa menemukan aib itu, saya juga mau ikut ya kalau gitu. Ya. Tapi kalau udah sayembara gini, mungkin dari rekan saya juga mau ikut. Ya ikut, pasti ikut. Lumayan kan harganya fantastis juga 500 juta kan? Iya, itu kan pendapat daripada Mbak Nikita Mirzani. Sah-sah saja sih menurut aku, tidak ada masalah. Kalau saya menanggapnya positif aja ya. Saya bilang ya berarti kan public figure itu ada perhatian pada Peggy. Iya, jangan kita melihat dari negatifnya. Berarti ya kita lihat Peggy di mana ada gitu. Biar Peggy juga kalau mungkin ada kesalahan atau ini biar Peggy merubah juga. Jadi kita jangan kita lihat ada teguran atau ada dari ini yang dari masukan dari orang, kita berpikir negatif. Kita positif. Saya positif aja. Mungkin Mbak Nikita Mirzani kan berarti ada perhatian kepada si Peggy. Farah Tabas juga memuji keberanian Nikita Mirzani dengan membuka sayembara untuk mencari keberadaan Aep. Hal tersebut adalah suara dan pengorbanan keadilan dari Nikita Mirzani yang sangat bagus. Dan jika sudah ada sayembara 500 juta, tapi tidak ada yang bisa menemukan, justru hal yang sangat disayangkan. Walaupun di satu sisi, jika Aep sembunyi pun tidak ada artinya. Yang penting kita tahu, dia adalah pembohong, pemfitnah, hingga mengakibatkan banyak orang masuk penjara. Bagus, berapa? 500 juta, gitu. Ya, siapa yang bisa menemukan si Aep akan dikasih uang 500 juta. Itu adalah suara dan pengorbanan keadilan dari Nikita Mirzani yang bagus. Dan Indonesia ini bodoh banget kalau dikasih 500 juta nggak bisa nemuin Aep. Ayo cari Aep, di mana Aep? Tapi buat apa juga ngasih uang 500 juta? Aep itu mau sembunyi juga nggak ada artinya apa-apa. Yang penting kita tahu dia pembohong, dia fitnah, dia mengakibatkan banyak orang masuk penjara. Tak hanya Farah Tabas yang menanggapi aksi Nikita Mirzani. Kuasa hukum Dede yang ditemui tim intens investigasi kemarin juga menjelaskan adanya kejanggalan dalam keterangan Aep. Bahkan, kuasa hukum Dede juga menerangkan bahwa awalnya Dede memang diajak oleh Aep ke kantor polisi hingga membuat keterangan yang menurutnya diarahkan. Diakui kuasa hukumnya saat berada di kantor polisi. Ketika itu, Dede pun sempat merasa bingung dan ketakutan. Apalagi latar belakang Dede hanyalah seorang kuli bangunan dan juga tamatan SMP. Sehingga Dede pada akhirnya memberikan keterangan yang diarahkan tersebut. Jadi sebenarnya ya kalau kita perhatikan keterangannya itu Dede ini ditelepon oleh si Aep ya, untuk menemani Aep ke Polres gitu. Nah, karena ditelepon untuk menemani ke Polres, Dede kemudian setuju. Kemudian dijemputlah dia sama si Aep, dibawalah ke Polres. Ya. Nah di Polres dia ketemu dengan Rudiana. Dia bertanya nih, kenapa ke sini? Mau memberikan keterangan saksi kita katanya. Loh, kan kita tidak tahu. Gitu. Tiba-tiba datang Pak Rudiana. Ini Pak Rudiana dikenalkan. Gitu. Jadi keterangan di sini dia. Pak Rudiana bilang. Si Dede bilang kepada Pak Rudiana gitu, bahwa dia tidak mengetahui gitu peristiwa itu, tidak tahu gitu kan, nama-nama para itu juga tidak tahu gitu loh. Sudah nggak apa-apa, nanti diarahkan gitu. Nah, berulang kali seperti itu Dede ini bingung dia. Jadi kita harus berpikir nih, Dede ini profilnya ya, dia bingung, dia seorang kuli bangunan tamatan SMP, kemudian dibawa ke sana, tiba-tiba dihadapkan dengan seorang polisi untuk memberikan kesaksian. Dia bingung, tetapi juga takut ya. Tetapi juga takut, kenapa? Karena berada di lingkungan kepolisian, sehingga mau tidak mau dia kemudian memberikan keterangannya. Jadi di posisi itulah dia kemudian memberikan keterangan. Jadi Dede itu hanya ketemu dengan Rudiana di Polres itu. Hanya sekali itu aja di Polres. Jadi sebelumnya yang katanya ketemu
Rudiana ke lokasi kemudian bertemu dengan Aep dan Dede, itu tidak benar. Tidak benar. Jadi terkait dengan keterangan Dede ini kan tentu merupakan keterangan yang menentukan, karena Dede sendiri adalah seorang saksi ya yang tidak pernah hadir sebenarnya dalam persidangan, tapi keterangannya itu disumpah dan kemudian dibacakan. Nah, hari ini Dede muncul, kemudian dia berbicara bahwa keterangan itu tidak benar. Nah, tentu ini menjadi satu harapan ya, satu harapan sehingga teman-teman nanti kuasa hukum dari para terpidana ini akan menganalisa ya, kemudian akan menyusun memori PK supaya para terpidana ini bisa dibebaskan dalam putusan PK. Artinya memang kita tidak bisa gegabah, tapi ini harus diperhatikan detailnya gitu loh. Memang ada pengakuan. Nah, pengakuan ini kita harus analisa benar ya, agar ini kemudian bisa meyakinkan hakim PK nanti. Mengejutkan, aksi Nikita Mirzani yang membuat sayembara dan berjanji akan memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan keberadaan Aep. Lantas, seperti apa pula fakta sebelumnya yang ditemukan oleh Deddy Mulyadi yang mengindikasikan bahwa keterangan Aep diduga adalah bohong? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Langkah Deddy Mulyadi mencari keadilan bagi para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akhirnya mulai menemui titik terang. Sebelum saksi mahkota bernama Dede membuat pengakuan bahwa kesaksiannya pada tahun 2016 adalah sebuah kebohongan. Deddy Mulyadi juga menemukan beberapa fakta di lapangan bahwa keterangan Aep diduga berbohong. Berangkat dari temuannya tersebut, Deddy pun telah melaporkan Aep ke Barreskrim Mabes Polri sekaligus melaporkan Dede. Keduanya pun sudah menjalani gelar perkara di Barreskrim Mabes Polri baru-baru ini. Kang Deddy yang berpatokan dari keterangan Aep lalu melakukan penelusuran di lokasi. Akan tetapi, Kang Deddy pun menemukan fakta di lapangan justru berbeda dari keterangan Aep. Bahkan, keterangan orang di lapangan menyatakan Aep berbohong. Diputuskan oleh Polsek itu adalah peristiwa kecelakaan tunggal dan sudah dikuburkan. Setelah itu, ada yang kesurupan, namanya Linda. Jarak antara rumah Vina ke Linda ini agak jauh, hampir perjalanan 20 menit. Ketika mendengar kesurupan, itu berarti kan kakaknya Vina jalan selama 20 menit untuk menuju Linda. Saya ada pertanyaan sebenarnya di situ. Apakah yang kesurupan nunggu dulu datang direkam nggak ya? Ya, tapi kita anggap kesurupan itu ada. Dan rekamannya diberikan ke Pak Rudiana. Dan ada keanehan di situ, katanya motornya utuh, HP-nya utuh, dan dari situlah terjadi peristiwa di mana Pak Rudiana bertemu dengan Aep dan Dede. Aep Dede inilah yang memberikan penjelasan bahwa dia melihat anak-anak yang suka nongkrong di depan SMP 11 melempar, mengejar dengan 4 motor berboncengan, dan dia melihat ketika ada di warung membeli rokok dan dia melihat dari jarak 100 meter. Dia 100 meter malam hari bisa melihat orang melempar dan mengejar dan hafal satu-satunya sampai 8 orang. Bahkan kalau Aep mengatakan Peggy pun dia tahu. Saya mendengarkan. Kemudian saya penasaran, saya pergi lagi ke Cirebon. Saya tanya, warung itu di mana sih? Ketika saya tanya warung yang di depan pencucian mobil, ternyata warung nasi, bukan warung rokok. Dan dia mengatakan bukanya sampai jam 4 sore.
Saya geser terus ke ujung sampai ke bertemulah dengan warung Madura dekat lampu merah, tapi jarak ke tempat nongkrong itu sangat jauh, lebih dari 100 meter. Pada saat itu saya didatangilah Peri. Peri ngomong pada saya, tidak percaya terhadap keterangan Aib, saya di sini, saya tidak mungkin itu Pak, itu bohong. Tak hanya fakta di lapangan yang ditemukan Deddy Mulyadi tentang kebohongan yang diduga dilakukan Aib, Deddy Mulyadi juga memperkuat keyakinannya itu dengan menemui beberapa penjual di sekitar TKP di Cirebon yang pernah diceritakan oleh Aib. Ternyata para penjual tersebut juga membeberkan fakta berbeda hingga mereka pun menduga bahwa ada kebohongan dalam keterangan yang dibuat oleh Aib. Setelah itu, maka saya ingin yang kedua, yaitu membuktikan bahwa terdakwa yang lain salah nggak sih dalam pandangan objektif saya. Maka saya tiba-tiba kan ada, ini belum saya vlog sampai hari ini, orang yang datang ke saya. Pak, saya mau ngomong sekarang. Kenapa? Pak, pada malam itu, jam 9 lebih, saya mau ke rumah sakit, Pak. Ibu saya dirawat di rumah sakit. Saya keluar rumah, anak-anak ada, Pak. Di rumah, di warung Bu Nining dulu, di warung Bu Nining, terus kemudian mereka itu ada di rumah Pak LT. Saya siap bersaksi di pengadilan. Saya siap di BAP. Saya makin pede kan, oh ini kayaknya enggak, ini bener nih. Ketemu lagi sama yang punya warung di depan cuci mobil tuh. Kemudian dia mengatakan saya yang jualan nasi, bukanya sampai jam 4 sore. Tidak mungkin Aib beli rokok di tempat saya. Nah, setelah itu lagi kemudian masih banyak belum bertemulah saya dengan Pramudia kan tadi sudah mengatakan jelas. Kemudian saya bertemu dengan semuanya, saya mendengarkan. Setelah saya mendengarkan, ya akhirnya saya berkesimpulan bahwa tidak mungkin orang melakukan pembunuhan, pemerkosaan pada waktu yang sama dengan posisi yang berbeda. Tetapi saya menyampaikan, kalau debat kita terus-terusan di medsos, kalau debat kita terus-terusan di TV, nggak akan pernah selesai masalah mereka. Saya khawatir ketika isu ini menurun, tidak jadi perhatian publik, nasib mereka nggak ada yang ngurus. Apa sih yang dibutuhkan dari para terpidana ini adalah PK dengan adanya novum baru. Maka saya sampaikan, sudahlah. Sekarang langkahnya berikutnya harus bertemu dengan pengacara, advokat, tokoh yang secara hati nurani itu tergerak berdasarkan pertimbangan rasa dan kemanusiaan, bahwa ini ada orang-orang yang hidupnya susah, kerjanya kuli bangunan, sudah ada yang meninggal ibu dan bapaknya, bahkan yang satu meninggal ibunya ketika sudah di penjara, yang harus diselesaikan secara hukum, tidak lagi hanya perdebatan di media sosial dan televisi. Maka saya mencoba untuk bertemu dengan Pak Otto Hasibuan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.